screen record dulu. Oke, sudah di-record. Oke, 24 siswa kelas 10, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga bangun pagi-pagi di hari libur ya. Hari libur, nggak libur sih sebenarnya, sekolah gitu. Nah, sekarang kita akan kembali melanjutkan kemarin apa yang sudah kita pelajari ya. Banyak yang sudah kita pelajari tentang ini ya, tentang trigonometri. Saya ini dulu. Oke, kelihatan ya slide saya ya. Oke, nah ini yang ini yang kemarin kita pelajari. Oke, coretannya sudah hilang ya. Nanti kalian bisa cek di YouTube juga ini ya. Oke, nah kemarin kita sampai di sini ya, sampai di hubungan relasi antar sudut trigonometri gitu. Nah, kemudian mengenai aturan kuadran dan tanda-tanda di setiap kuadran, oke. Ini juga kemarin sudah kita diskusikan sedikit ya. Sinus, kosinus, tangen, dan tanda-tandanya di masing-masing. Saya mau review dulu ya. Untuk di kuadran pertama itu semuanya positif ya. Sinus, kosinus, tangen gitu. Oke. Kemudian untuk di kuadran kedua, oke, hanya sinus yang bertanda positif ya. Kosinus dan tangen itu negatif ini. Oke. Kemudian di kuadran ketiga tangen positif gitu. Kemudian sinus dan kosinus bertanda negatif gitu. Kemudian di kuadran keempat kosinus yang positif ya. Kemudian sinus dan tangen itu tandanya negatif. Positif negatif itu adalah nilai sudutnya ya nak ya. Nilai sudutnya. Oke, nilai sudut ini maksudnya ini. Oke. Oke, nilai sudut ini negatif, negatif, negatif. Kemudian ada yang positif juga gitu ya. Ini nilai sudut. Oke. Saya lanjut ya. Kemudian untuk relasi antar sudut ya, sinus, kosinus, tangen gitu ya. Misalkan kita memiliki sudut A, yaitu rentangnya 0 sampai 90 derajat gitu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dan saya juga sudah menjelaskan bagaimana trik-trik kita untuk memahami ini. Misalnya saya buat di sini ya, jangan deh, cos aja deh. Cos 90 min, misalnya ini A saya buat ya. Jelek banget A-nya. Kemudian di sini cos 90 plus A. Oke. Kemarin kan saya bilang ya, kalau misalnya dia sudutnya 90 min atau 90 plus, yang cos jadi min gitu. Jadi sin gitu ya. Jadi kalau misalnya cos 90 min A, oke. Ini perhatikan dulu, ini berada di kuadran berapa? Kuadran ke 1, ya kan? Kan tadi kan saya katakan A-nya itu antara 0 sampai 90 gitu ya. Berarti ini pasti di kuadran pertama. Jadi kosinus di kuadran pertama positif gitu ya. Jadinya sin A. Oke. Nah, sementara ini yang kedua, oke, cuman beda tanda aja gitu ya. Cos 90 plus A. Ini kan berada di kuadran ke-2, ya enggak? Oke, karena ini berada di kuadran kedua, maka nilai cos di kuadran kedua kan negatif gitu ya, yang tadi kita bahas di awal tadi ya. Maka jadi jawabannya ini jadi tetap sin. Oke. Sin A tapi min gitu. Ya, paham ya? Jadi itu kurang lebih untuk penjelasan di ini semua. Sebenarnya ini masih banyak yang bisa kalian gali di sini ya. Sementara di sini nggak ada 270 gitu ya. Oke. Bisa kita misalkan mau membuat misalnya sin dalam kurung 270, oke. Min misal di sini theta. Oke. Ada yang bisa guys? Boleh coret di sini apa jawabannya? Kemudian saya buat lagi misalnya sini cos 270 min, contoh ya, cos 270 ini tadi kenapa dihapus? Berapa tadi jawabannya? Plus lah, plus theta. Oke. Sama dengan berapa? Oke, min cos. Oke, theta ini ya, sudut theta. Oke, good. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab ini ya. Oh ya, tadi saya lupa mengatakan tetanya itu tetap ya dari 0 sampai 90 derajat ya. Jadi tetanya itu 0 sampai 90 derajat. Berarti, oke.
Oke, berarti karena ini kan kemarin ciri-ciri yang 90 dan 270 kan berubah gitu. Sin jadinya cos gitu ya. Cos. Jadinya cos theta gitu ya. Nah, perhatikan ini kan 270 min theta kan berada di kuadran ketiga, ya kan? Kuadran ketiga kan sin itu negatif, gitu kan? Ya, jadi ini jawabannya negatif cos theta. Oke, kalau ini gimana? Berarti ini jawabannya cos jadinya sin ya karena dia sudutnya 270. Oke. Jadinya sin theta. Positif atau negatif? Jawabannya positif ya. Ini positif ya. Kenapa? Karena memang ini di kuadran keempat ya. 270 plus theta. Oke, ini berada di kuadran keempat. Ingat di kuadran keempat nilai kosinus itu adalah positif gitu. Oke, dan lain sebagainya. Oke. Ini masih banyak juga yang bisa kita bersama-sama pelajari nanti ya, kalian juga secara individu. Saya yakin kalian sudah ada yang udah paham untuk tanda-tanda dan nilai-nilainya masing-masing di sini. Kemudian kalau misalnya kalian pun belum paham, nanti bisa diulang gitu ya. Apa ya kemarin ya? Oh iya, ini juga berguna ya kemarin ya. Ada gunanya kemarin di pelajaran fisika gitu ya. Sewaktu kita menguraikan ini ya. Kita menguraikan misalnya di sini theta gini ya. Theta gitu kan. Kemudian di sini ada serap begini begini. Nah, di sini theta gitu ya kan. Di sini theta. Berarti di sini 90 min theta ya kan. Ini kan jadinya 90 min theta gitu. Nah, berarti kemarin itu kita waktu bandul ini ya, cos sin 90 min theta jadinya cos theta gitu, atau cos 90 min theta jadinya sin theta gitu ya. Ya, di sini juga kemarin ada untung kita udah belajar gitu, makanya kita bisa mengerti untuk bagian ini gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini review yang pelajaran kemarin ya. Oke, tinggal diingat aja ya, empat penjuru. Wis, 4 penjuru. 90, 180, 270 dan 360 gitu ya. Kamera 360 gitu ya, bikin wajah cakep gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita lanjut ke ini yang kemarin latihan kita ya. Latihan kita membedakan sin 30 sin 30 kuadrat dengan sin 30 dikuadratkan. Nah, gitu cara bacanya ya teman-teman ya. Kemarin saya nggak mention. Jadi cara bacanya ini sin 30 kuadrat, kalau ini sin 30 dikuadratkan gitu. Oke. Nah, ini yang lanjutan yang kemarin ya, tentang identitas trigonometri. Oke, kita mau memproof 3 ini saja. Nah, cara membuktikan, karena untuk soal-soal identitas trigonometri, biasanya itu sifatnya adalah membuktikan. Ya, sifatnya adalah membuktikan. Misalnya gini, saya mempunyai di sini alfa. Oke, ini sudut alfa. Anggap ini A. Oke, sisi A. Ini sisi B. Ini sisi C. Oke, ini segitiga siku-siku ya, nak ya. Oke, segitiga siku-siku. Berarti di dalam segitiga siku-siku kan kita mempunyai hubungan-hubungan gitu ya. Hubungannya apa? Misalnya kita tulis sin alfa ya, itu sama dengan sin kan demi ya, berarti A per C gitu ya. Kemudian cos alfa ya, sami ya, sampingnya nih. Oke, ini alfa sampingnya nih. Oke, berarti B per C gitu. Oke, dan masih banyak lagi, ada tangan, kemudian ada kosekan, sekan, dan juga kotangan gitu. Oh ya, kemudian sebelum ini juga kita belajar ya bahwa saling berkebalikan ya. Berarti sin alfa itu sama dan kebalikannya apa? 1 per kosekan alfa. Oke, ini jangan lupa ya. Kemudian cos alfa sama dengan 1 per sekan ya. Sekan alfa gitu. Oke. Ini juga sudah kalian pelajari ya untuk bagian-bagian ini gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita buat sin kuadrat ditambah cos kuadrat? Oke, berarti kalau misalnya sin kuadrat ditambah cos kuadrat jadinya apa? Jadinya ini ya, sin kuadrat jadinya apa? A kuadrat per C kuadrat. Jadi ya, ini sin kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan cos kuadrat. Ini cos dikuadratkan. Berarti B kuadrat per C kuadrat gitu. Oke. Ini kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat per
C kuadrat. Ini kan sama dengan 1 ya? Sama dengan 1. Oke, ngerti kenapa 1 ya? Karena ini, karena A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke, dari sini ya. Nah, ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Jadi sama dengan C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 gitu. Jadi kita sudah membuktikan ini, yang pertama. Oke, yang pertama. Berarti sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 gitu. Nah, terbukti ya, 1 ya. Oke, kalau misalnya kita sudah membuktikan ini, berarti ini sudah menjadi sebuah kebenaran gitu ya. Menjadi sebuah kebenaran atau menjadi sebuah fakta. Dan ini bisa dipakai di formula-formula yang lain gitu ya, dalam banyak hal. Jangan bingung juga pindah ruasnya. Misalnya sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa gitu ya, atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa gitu. Oke. Itu ini juga dapatnya dari sini ya, dari sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang bagian kedua ini? Oke, bagian kedua. 1 ditambah cos kuadrat alfa sama dengan cosec kuadrat alfa. Loh, ini datangnya dari mana gitu? Ini datangnya dari sini gitu ya. Dari sini, bukan dari enggak dari mana-mana gitu. Contohnya gini deh, simple. Semua ini kan ada sama dengan ya. Jadi persamaan ini, oke, dikali dengan 1 per sin kuadrat alfa. Oke. Jadinya kan gini kan, kalau misalnya dikalikan 1 per berartinya sin kuadrat alfa ya kan ditambah ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 per kok 1 per 1 ya, masih 1 ya. Oke, masih 1. Tadi saya bilang apa? Anggap aja ini 1 ya. Tadi saya bilang semuanya dikalikan dengan 1 per sin kuadrat alfa gitu. Oke, karena memang semuanya karena memang dikalikan 1 per sin kuadrat alfa, berarti masing-masing komponen itu semuanya dikalikan. Ini dikalikan, ini juga dikalikan. Jadinya sin kuadrat alfa dikali 1 per sin kuadrat alfa sama dengan 1, ya kan? Oke, ditambah. Ya kan, sama-sama ya. Cos kuadrat alfa dikali, jadinya cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Kan cos per sin. Sin per cos kan tan ya. Berarti cos per sin itu sama dengan kotan, ya kan? Kotan. Oke. Kan ini ada kuadrat ya. Berarti tadi kuadratnya jangan lupa. Oke. Sama dengan 1 per sin kuadrat alfa dikali 1 sama dengan itu sendiri gitu ya. Ini kan sama dengan ini. Apa sama dengan ini. Oke. Berarti ini tinggal saya balik aja gitu ya. Saya putar gitu ya. Berarti nilainya sama dengan cosec kuadrat alfa gitu. Jadi kan terbukti kan? Ini yang kedua kan? Oke, kita sudah membuktikan yang kedua. Kemudian sama untuk membuktikan yang ketiga. Oke. Gampang juga, oke. Kita tetap memakai yang pertama. Tapi kalau misalnya untuk membuktikan yang kedua tadi kita mengalihkan dengan 1 per ini ya, mengalihkan dengan tadi kita mengalihkan dengan apa? 1 per sin kuadrat alfa, oke. Maka untuk yang selanjutnya ini kita kalikan dengan 1 per cos kuadrat alfa gitu. Oke, nanti dapat seperti ini gitu ya. Nanti kan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kan sama dengan tan kuadrat alfa, ya kan? Kemudian cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian ini ya, 1 per cos, ini 1 per cos jadinya secant kuadrat. Oke, terbukti ini ya. Oke. Ini juga sering di ini ya di soal-soal membuktikan bagaimana kiri sama kanan bisa sama gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa ya, paham ya, bisa follow ya. Saya ganti warnanya dulu. Kalian suka warna apa? Kuning, biru, merah nih, biar berani gitu. Oke, di sini membuktikan. Oh ya, di sini ini tadi ini harusnya tambah ya. Oke. Jadi buktikan, buktikan setiap persamaan berikut. Ini kali ini sama dengan 1. Ya jelas terbukti ya kan? Terbukti ya. Nanti dilihat di slide berikutnya. Nah, ini ada pembuktiannya. Oke. Kan secant alpha ini tadi saya bilang tambah ya supaya hasilnya seperti ini. Oke. Ngerti ya? Aduh, ini kok kenapa gini ya?
Iya, supaya hasilnya seperti ini. Jadi sekan alfa ditambah tan alfa, ini dalam kurung kali sekan alfa dikurang tan alfa. Jadi nanti ini sekan kali sekan jadi sekan kuadrat alfa, kemudian tan alfa kali tan alfa jadinya tan kuadrat alfa ya, dikurang jadinya ya. Oke. Nah, pada saat sudah jadi seperti ini, pada saat sudah jadi seperti ini, kita kembalikan sekan kuadrat. Oh ya, kita review dulu yang tadi ya. Yang ini tadi ya, mana tadi? Saya lupa. Ah ini. Nah ini jangan lupa ya. 1 plus cot kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, gitu ya. Berarti cot kosekan, gitu ya. Kemudian tan sekan. Oke. Bisa ya kalau misalnya saya tanya ulang ya kembali ya. Jadi tadi yang pertama tadi apa? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua 1 ditambah cot, ya kan? Cot ya. Kuadrat alfa sama dengan CSC ya. Cot tadi apa? Kosekan ya. Berarti CSC kosekan kuadrat alfa. Ini yang kedua. Oke. Jangan lupa ya, 1 ditambah cot kuadrat alfa gitu. Kemudian untuk yang ketiga, tadi tangan ya, yang ketiga tangan. Oke. Tan kuadrat alfa ditambah 1 ya, sama dengan apa? Sama dengan sekan ya. Sekan kuadrat alfa gitu. Oke. Karena kalau misalnya kalian nggak ngerti untuk dasar-dasar ini ya, pengetahuan ini, nanti kita susah untuk membuktikan karena di kedepannya nanti kita dianggap sudah paham ini semua gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, misalnya tadi contohnya ini, oke. Sekan kuadrat alfa itu sekan kuadrat alfa itu ini ya, tan alfa kuadrat ditambah 1 gitu. Oke, paham sampai sini ya. Kemudian tan kuadrat alfa itu sama dengan ini, sekan kuadrat alfa dikurang 1 gitu. Oke. Jadinya nanti hasilnya 1. Oke. Sama untuk bagian yang B juga. Ya, nanti kalian bisa review, saya akan share slide-nya ini karena topik terakhir nanti akan saya kasih di Google Classroom. Ini juga sama ya, sekan itu nilainya apa, tan itu sin per cos. Oke, sekan kan itu kebalikan dari sekan ini kan kebalikan dari kosinus ya. Oke, kebalikan dari kosinus gitu. Oke, berarti ini kan sama dengan apa tadi? Sama dengan sepercos gitu ya. Misalnya sepercos di sini sudah ada. Oke. Ini sekan sama dengan sepercos, oke. Tan sin per cos gitu. Tinggal dikali-kali. Jadi dapatlah, kita bisa membuktikan, terbukti gitu. Oke. Kemudian untuk yang C. Nah, ini 3/1 dikurang sin theta dikurang 3/1 ditambah sin theta sama dengan. Nah, kalau untuk membuktikan seperti ini, yang kita buktikan adalah yang sebelah kiri, oke? Jadi kita ingin menunjukkan bahwa yang sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan, gitu. Nah, untuk menyelesaikan ini kan, lihat apanya ini, bawahnya ini kan, ada 1 plus, ini 1 min gitu, ininya sama gitu. Jadi, ini seperti teman sekawan gitu. Nah, ini teman sekawannya, oke? Ini harusnya theta ya, theta. Oke, jadi pada saat sudah dikalikan teman sekawan, nanti jadinya 1 dikurang sin kuadrat theta. Ini yang tadi ya, 1 ditambah sin theta dikali 1 dikurang sin theta jadinya ini ya. Kemudian atasnya jadinya ini. Ini dapat dari mana? Ya dikalikan aja. Kan 3 tadi ya nih ya, papanya ya, koefisiennya ya. Kemudian dikali ke dalam. Oke, dikali ke dalam jadinya seperti ini dapatlah ini. Oke. Nah, ini kan belum membuktikan ini 6 sekan theta tan theta gitu ya. Makanya kita ubah lagi ya. Kita akan terus memodifikasi di sini sehingga ini ya dikalikan jadi 6 sin theta per cos kuadrat theta. Oke. Ini jangan lupa ya, ini 1 dikurang sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta yang ini. Oke. Jadi ini cos kuadrat theta gitu. Oke. Nah, diubah, di change jadi sin jadinya ini kan tan ya kan. Jadinya ini dapat 6 tan theta dikali sepercos kan sama dengan sekan gitu ya, terbukti ini 6 sekan theta dikali tan theta. Oke. Contoh-contoh pembuktiannya seperti itu.
Oke, itu aja sih untuk hari ini. Nggak banyak, cuman kita membuktikan dan juga memahami, mengidentifikasi identitas trigonometri. Ini identitas. Oke. Karena yang namanya identitas artinya apa? Artinya itu akan melekat pada dirinya gitu. Si ciri-ciri trigonometri gitu. Kita masih punya waktu 10 menit, 5 menit lagi ya. Oke. Nah, nanti saya akan kasih tugas ya. Jadi besok kita kelasnya akan Google Classroom biasa gitu ya. Kemudian due date-nya ya mungkin saya akan kasih sampai Senin ya, atau minggu depan lah. Nanti saya akan buat tanggalnya tanggal berapa gitu. Oke, nah di sini ada latihan soal yang terakhir ya. Oke, ini untuk bagian terakhir dari semuanya. Oke, kita review dulu. Oke, siapa tahu nanti ini akan menjadi tugas kalian gitu ya. Tanda, ini nilai perbandingan. Oke, sin positif, cos positif, berarti keluaran pertama. Gampang ya, ini soal-soal gampang. Kemudian, sin negatif, cos positif. Kuadran ke berapa? Ke 4. 4 dong. Oke, 4 ya. Ingat, cosnya positif, tapi sinnya negatif. Oke, itu kan berarti di kuadran keempat ini. Di sini. Oke. Kemudian ini tadi X ini ya. Tan negatif, sin positif. Ingat aja, sin itu positif antara 1 dan 2 gitu, ya kan? Kemudian yang tannya negatif di mana? 1 atau 2? 2 ya. Oke. Easy gitu. Kemudian untuk yang D, tannya positif. Sinnya, oh ini kuadran pertama dong, ya kan? Sin positif, kalau sin positif kan antara 1 dan 2. Oke, antara 1 dan 2. Kemudian tannya positif. Oke, berarti 1, jelas dong gitu. Kemudian, nah ini, kosekan negatif, tan negatif. Oh ya, tan itu negatif antara 2 dan 4 ya. Jadi tan itu negatif antara 2 dan 4. Kemudian dibilang di sini kosekan, oke, kosekan itu negatif. Berarti dia di kuadran keberapa? Di kuadran keberapa? Ke 4. Oke, good ya. Good ya, benar. 4. Thank you yang sudah jawab yang kuning ini ya. Oke, paham ya semua sampai di sini ya. Kemudian ini untuk latihan yang pertama, oke. Yang nomor 2, ini kita bisa menggunakan ini ya, relasi-relasi sudut gitu ya. Misalnya ini sin 3000 berapa itu ya? Berarti sin, supaya gampangnya kelipatan 360 ya. Berapa kelipatan 360 tambah sisanya berapa gitu. Nanti sisanya itu dicari nilai ininya, nilai sudutnya gitu. Jadi kita dapat ini gitu. Oke, ini pun sama ya. Jangan bingung ya untuk pi per 6, pi per 2, 3 pi per 2 dan seterusnya. Oke, ini kan 180 ya. Kemudian ini berapa nih ya? 180, 270 ya. Ini 270 gitu ya. Kemudian ini 180. Oke. Nah, if necessary, you might use kalian mungkin akan menggunakan relasi sudut-sudut yang tadi gitu. Oke. Yang sin 360 berapa? Ini mungkin sin 360 ya kan? 3600. Nah, apa-apa. Tambah theta. Oke. Nah, pakai gitu pun boleh gitu. Oke. Jadi hasilnya ini kan sama dengan tetap sama ya, tetap sin theta gitu. Tetap sin theta. Oke, karena dia 360. Oke, nomor 2. Nomor 3, tentukan 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk setiap pernyataan berikut. Maksudnya 5, paham ya? Ini kan udah diketahui kan, cos alfa sama dengan 3/5 gitu. Berarti cari sinnya, oke. Cari tannya, cari apa lagi? 3 lagi ya. Cari kosekan, oke. Cari sekan, cari kotangan. Oke, ini maksudnya 5 lagi gitu. Nah, tapi guys, perhatikan. Ini alfanya itu diketahui kuadrannya gitu. Ya, misalnya ini kan kuadran ke-4. Oke. Ini kan kuadran ke-4 kan, 3pi. Ini kan 270 sampai dengan 360 gitu, ya kan? Berarti ini kuadran ke-4. Kemudian ini kuadran ke-3, ya kan? Ini kuadran ke-3. Jadi perhatikan kuadrannya masing-masing sehingga sudutnya itu
kita tahu dia nilainya negatif atau positif gitu. Oke, kemudian nomor 4 membuktikan kebenaran. Ini juga sama ya, kita mencari menghitung nilai-nilainya, cos theta, cosecant theta. Nah, ini yang membuktikan. Oke, mungkin yang agak ribet itu nanti membuktikan yang bagian terakhir. Oke, nomor 6. Oke, membuktikan. Oke, nanti saya akan saya akan posting di Google Classroom untuk tugas ini 1 sampai 6 gitu ya. Dan juga nanti ada beberapa slide ya, 1 atau 2 slide lagi yang harus kalian kerjakan. Due date-nya tenang, nggak cepat, lama kok. Mungkin minggu depan gitu ya. Tapi tolong jangan telat mengumpulkan. Kalau bisa cepat dikumpulkan, silakan cepat dikumpulkan. Oke, oke, saya stop share. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 9.31. Ada yang mau ditanyakan? Bisa mengerti? Oke, boleh minta tolong kameranya di switch on ya, supaya saya mau mengabsen. Jadi saya seolah-olah lihat mukanya si Austin ini seperti Stanley Irawan gitu. Oh ya guys, saya akan tetap menggunakan Zoom karena guru-guru lain sudah membuat kebijakan bahwa akan ada Zoom dan juga Google Meet gitu. Tapi saya akan tetap menggunakan Zoom karena memang kan matematika cuma 30 menit gitu ya, sebentar gitu. Makanya sangat efektif juga bagi saya, oke, karena bisa screen record juga gitu ya. Oke, mungkin kalian guru-guru lain akan dihimbau untuk menggunakan Google Meet. Silakan kalian pelajari bagaimana caranya menggunakan Google Meet gitu. Oke. 1, 2, smile. Smile, smile. Bayangan saya kelihatan ya, nggak apa-apa lah. Oke, yang kedua. Keep smile. Oke. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Thank you ya untuk pelajaran math pagi ini ya. Semangat untuk pelajaran selanjutnya. Oke, have a nice day. Bye. Nanti ditunggu ya. Saya akan share videonya ini ke Google Classroom. Oke, sudah boleh living ya.